halaman 175. Al-khutbatul ula, khutbah yang pertama. Liyaumil Jum'ati, untuk hari Jumat. Al-unwanu utawi judulnya iku adalah akhlakul karimah. Jadi akhlak yang mulia atau berbudi luhur. Akhlak yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tawi segala puji kulillah bagi Allah. Alladzi dat adhaba, menghilangkan sapa Allah karena dari kita al-hazan, pada kesusahan. Inna Rabbana, sesungguhnya Tuhan kita iku laghafurun, niscaya maha pengampun, syakurun, lagi maha mensyukuri. Jadi membalas banyak terhadap kebaikan yang sedikit, itu syakur. Alladzi zat aujaba, perintah sapa Allah alaina atas kita bi fi'lil ma'mur, mengerjakan apa yang diperintahkan. Wa tarkil mahdzur, dan meninggalkan apa yang dilarang atau dicegah. Asyhadu, bersaksi aku, an bahwasannya la ilaha, tiada sesembahan yang benar untuk disembah ilallah, kecuali Allah. Wa asyhadu, dan bersaksi aku, ana Muhammadan, sesungguhnya Nabi Muhammad iku abduhu, hambanya Allah, wa rasuluhu, dan utusannya Allah, sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi, dan atas keluarganya, wa ashabihi, dan para sahabatnya. Amma ba'du, adapun sesudah itu. Faya ibadallah, wahai para hamba Allah, usikum, wasiat aku kum pada kalian, wa nafsi, dan pada diriku sendiri, bitaqwa Allah, dengan takwa pada Allah. Fahya, maka utawi wasiat takwa iku wasiatullah, wasiatnya Allah atau pesannya Allah, lil awalin, pada atau bagi orang-orang awal, wal akhirin, dan orang-orang akhir. Qala, berfirman sapa Allah Ta'ala yang maha luhur, walaqad wasaina, dan niscaya sungguh berpesan kami, wasiat, aladina, pada orang-orang utuh yang diberi mereka Alkitab, pada kitab. Yahudi Nasrani termasuk itu. Min qablikum, dari sebelum kalian. Berarti itu tergolong orang awal. Wa iyakum, dan pada kalian. Kalau kalian ini berarti orang akhir. Orang akhir. Anitaku, agar bertakwalah kalian Allah, pada Allah. Wa'lamu, dan mengetahuilah kalian, anal Islam, sesungguhnya Islam iku dinun, suatu agama, layah tamu, yang tidak mementingkan, bil ibadah, pada ibadah, fakot saja. Jadi agama Islam itu bukan agama yang hanya mementingkan ibadah, mementingkan ritual saja, itu bukan. Walakinahu, dan tetapinya Islam iku yahtamu, mementingkan, apa Islam, aidon, juga, bil akhlak, pada akhlak. Islam itu juga mementingkan akhlak, selain mementingkan ibadah sifatnya ritual, juga mementingkan masalah akhlak. Kalau akhlak itu kan ya secara umum sifatnya adalah berinteraksi.
berinteraksi dengan ya dengan Allah ya iya, dengan makhluknya Allah juga iya. Fallahu maka utawi Allah iku la yuridu tidak menghendaki sapa Allah mina dari kita. Anu adia jika mendatangkan atau melaksanakan kita al ibadat pada berbagai ibadah, ibadah yang sifatnya ritual, pakot saja itu tidak. Bal bahkan yuridu menghendaki sapa Allah antat haro jika eh, tampak tampak apa hadhil ibadat ini ibadah fi tasor rufatina di dalam ya pergaulan kita wasulukina dan tingkah laku kita ma'anas bersama manusia. Jadi Allah itu menghendaki kalau ibadah kita itu tercermin juga di dalam pergaulan dan tingkah laku kita bersama manusia. Itu loh. Oh, orang ini ibadahnya baik, sholatnya baik, puasanya baik, dan nyatanya bergaul dengan orang itu juga bisa baik. Gitu loh. Karena ketika ada sopo al insanu insan, ya butuh menyembah dia Allah pada Allah, hakon dengan hak, artinya benar-benar ibadah. Fala Buddha maka tidak boleh tidak, harus atau pasti, an yakuna jika ada lahu iku bagi insan opo husnul khuluq baiknya budi pekerti. Jadi orang itu ya kalau nyembah Allahnya itu betul-betul serius, betul-betul serius, itu pasti juga punya budi pekerti yang baik. Itu gandengan nih. Nek ibadah secara ritualnya bagus tapi kok akhlaknya buruk, berarti itu ada yang salah dengan ibadahnya. Ora tenanan, mek pencitraan tok ibadahe. Ya, ibadahe mek pencitraan tok. Jadi arepe maling ngono ae ya. Ben ora ketaruh nek dheke maling terus gayane ibadah. Ya kan? Sehingga wong arep curiga iki ora sida. Oh, ibadahe apik, mosok maling. Mosok iki malinge. Padahal yo. Padahal yo. Pasahsu maka utawi seseorang aladhi yang yusoli sholat dia, sholatnya tekun, waya sumu dan puasa dia, puasanya juga tekun. Lakinahu tetapinya dia iku yu amilu bermuamalah, bermuamalah itu ya bergaul, ya, ya bergaul, gampangane ngono kuwi. Anasa pada manusia bisu khuluq dengan jeleknya budi pekerti. Iku lam yastafid maka tidak mengambil faedah atau manfaat dia min ibadatihi dari ibadahnya. Jadi orang yang kelihatannya sholat tekun, puasa juga tekun, tapi bermuamalah dengan manusia itu dengan budi pekerti yang jelek. Berarti dia tidak bisa mengambil manfaat dari ibadah ritualnya itu, dari puasa sholatnya itu. Karena ibadah yang sifatnya ritual itu seharusnya membentuk pelakunya menjadi pribadi yang baik. Itu. Fa'an Abi Hurairah maka dari Abi Hurairah qala berkata dia Abi Hurairah. Qala berkata sapa rajulun seorang laki-laki ya Rasulullah wahai utusan Allah.
Inna fulanah sesungguhnya fulanah ini orang perempuan. Ada itu Rasul seorang wanita. Yudkaru disebut apa min kasroti sholatiha dari banyaknya sholatnya fulanah. Wasiyamiha dan puasanya fulanah. Wasodakotiha dan sodakohnya fulanah. Itu ada orang itu, seorang wanita itu terkenal itu. Ya, banyak sholatnya, banyak puasanya, sodakohnya juga banyak. Goiro selain atau hanya saja. Anaha sesungguhnya fulanah ikut di menyakiti dia. Sironaha pada tetangga-tetangganya, bilisaniha dengan lesannya. Tapi ya penggaweannya nyelatu, misui tonggone dan lain-lain. Ya. Kala bersabda siapa Nabi, hiya utawi fulanah iku finar bin neraka. Ngono, bin neraka itu. Ya. Kala berkata sapa rajul, ya Rasulullah wahai utusan Allah. Fa inna fulanah maka sesungguhnya fulanah seorang wanita iku yatkaru disebut apa min kilati siamiha dari sedikit puasanya. Puasane mek Ramadan tok. Ramadan tok. Wa sodakotiha dan sodakohnya. Sodakohnya ya sedikit, oh, memang miskin. Ya kan? Bahkan sering nerima sodakoh. Wa sholatiha dan sholatnya. Sholatnya 5 waktu ngono tok. 5 waktu. Wa inaha dan sesungguhnya dia fulanah iku tasodaku bersodakoh dia bil aswar dengan beberapa potongan minal akiti dari keju. Waktu itu yang namanya keju itu bukan sesuatu yang mahal. Dia itu kalau sodakoh itu ya paling beberapa potong keju gitu saja. Enggak banyak, sodakohnya enggak banyak. Beberapa potong keju gitu saja. Wala tu'di dan tidak pernah melukai dia atau menyakiti dia. Sironaha pada tetangganya. Bilisaniha dengan lesannya. Kala bersabda sapa Nabi ya utawi fulanah iku fil jannah di surga. Di surga. Jadi ada keterkaitan antara ibadah ritual dengan akhlak. Itu tadi, kalau ritualnya itu benar, pasti membentuk akhlak. Kalau tidak benar walaupun banyak, itu tidak akan membentuk akhlak. Fa'alaikum maka menetapilah kalian bimakarimil akhlak pada mulia-mulianya budi pekerti. Fa'inaha maka sesungguhnya makarimil akhlak itu sifatul ambiya, sifatnya para nabi, wal mursalin dan para rasul. Wahya dapun dan utawi makarimil akhlak iku al-ghayatu al-ula, al-ghayatul ula, tujuan yang pertama min bi'satin nabi dari terutusnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jadi tujuan utama Nabi terutus itu ya untuk makarimal akhlak itu. Akad kola maka sungguh bersabda sapa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, inama sejatinya bu itu diutus aku li utamima agar menyempurnakan aku solihal akhlak pada baiknya budi pekerti. Itu. Jadi agama itu ya budi luhur. Jadi puncak agama itu ya budi luhur, berbudi pekerti yang baik. Wa husnul khuluq dan baiknya budi pekerti. Lahu iku bagi husnul khuluq iddatu fadhail utawi banyaknya berbagai keutamaan.
Jadi budi pekerti yang baik itu punya banyak keutamaan. Fa inna husnal khuluq, maka sesungguhnya baiknya budi pekerti iku min kamalil iman, termasuk dari sempurnanya keimanan. Ya, indikasi keimanan seseorang sempurna itu kalau budi pekertinya baik. Kala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akmalul mukminin, lebih sempurnanya orang-orang mukmin apanya, imanan, keimanannya. Iku ahsanuhum, lebih baiknya mereka apanya, kulukon, budi pekertinya. Nah, itu yang paling sempurna keimanannya, ya yang paling bagus budi pekertinya itu. Wa husnul khuluq, dan baiknya budi pekerti iku askolu sayin, lebih beratnya sesuatu, fi mizanil mukmin, di dalam timbangan amalnya orang mukmin, yaumul kiamah, di hari kiamat. Jadi kalau ditimbang itu paling berat itu budi pekerti. Kala bersabda sapa an-nabiyyu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, mamin sayin, tidak ada sesuatu pun, askolu, yang lebih berat, fil mizani, di dalam timbangan amal, min husnil huluk, daripada baiknya budi pekerti. Wa husnul huluk, dan baiknya budi pekerti iku sababun, penyebab, salah satu penyebab, limahabbatilah, pada cinta Allah, wa rasulihi, dan utusannya Allah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang budi pekertinya bagus, ya karena budi pekertinya yang bagus itu loh, Allah Rasul itu senang pada dia. Karena budi pekertinya yang bagus itu loh, Allah Rasul senang pada dia. Faqad qala, maka sungguh bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ina, sesungguhnya, min ahabbikum, dari lebih menyenangkannya kalian atau disenanginya kalian, ilaya, padaku, wa aqrabikum, dan lebih dekatnya kalian, mini, dari aku Nabi, apanya, majlisan, tempat duduknya, yaumal kiamah, di hari kiamat, sopo ahasinakum, lebih baiknya kalian apanya, akhlakon, budi pekertinya. Jadi yang paling baik budi pekertinya itulah, jadi semakin baik, semakin disenangi Nabi, semakin dekat tempat duduknya dari Nabi besok di hari kiamat. Wa husnul khuluq, dan baiknya budi pekerti iku min aksarima, dari lebih banyaknya apa-apa, yudhilu, yang memasukkan apa ma, anasa, pada manusia, al janata, pada surga. Itu yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga, itu ya budi pekerti. Bal, bahkan, inna sohibal khuluqil hasan, sesungguhnya orang yang mempunyai budi pekerti yang baik, iku fi a'la darajatil jannah, di dalam lebih tingginya berbagai derajat surga. Bahkan yang budi pekertinya yang baik itu yang derajatnya paling tinggi di surga. Fa'an Abi Hurairah, maka dari Abi Hurairah, kala berkata sopo Abi Hurairah, suila, ditanya sopo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an aktarima, dari kebanyakan apa-apa, yudhilu, yang memasukkan opoma, anasa, pada manusia, al jannata, pada surga. Faqala, maka bersabda sapa Rasul, pertama adalah takwa Allah, takwa pada Allah, wa husnul khuluq, dan baiknya budi pekerti. Tuh.
Kok gak nyambung ya? Eh? Ya di baris kelima kan wa husnul khuluq min aksari ma yudkhilu anas al jannah. Tapi di sini faqala taqwallah wa husnul khuluq. Yang disebut pertama itu takwa pada Allah. Berarti sing paling akeh itu takwa Allah. Sing nomor loro baru baiknya budi pekerti. Tapi ya gak apa-apa lah member-member. Waqala dan bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iki cara pendapatku dibantah ya iso. Kan pakai wawu, wa husnul khuluq, tidak pakai fa. Kalau pakai fa husnul khuluq berarti pertama itu mutlak takwa, yang kedua baru baiknya budi pekerti. Nek nganggo wawu iku ya iso budi pekerti iku nomor siji, nomor loro takwa iku ya iso. Ya wis. Ya wis ben ngono ae. Faqala maka bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ana utawi aku iku zaimun, orang yang menanggung bibaitin dengan suatu rumah di robatil zanah di pinggiran surga. Liman bagi orang taroka yang meninggalkan diaman al-mirok pada perdebatan. Wa ingkana dan meskipun ada diaman iku muhikon, orang yang benar. Ya, aku menanggung dengan suatu rumah yang ada di pinggiran surga bagi orang yang meninggalkan debat walaupun dia benar. Ngono kuwi lho. Dek iki jane bener. Tapi lawan bicaranya iki wong bodho. Ngono kan. Umpama kalah iki ya lara ati terus mangkel kan. Ya wis. Ya sak karep-karepmu, Pak. Ngono. Ya wis, bener sampean. Kadang ngono kuwi. Lah, tak jamin orang itu nanti punya rumah di pinggiran dia posisinya benar, tapi sengaja tidak banyak debat. Sebabnya sing debat dhek iki ya bodho ya ngawur. Wis sak karep-karepmu, ya wis diyani ae. Timbangane gondok nyantek iki. No. Ya, no. Wa bibaitin dan dengan suatu rumah di wasatil jannah di tengah-tengahnya surga. Dan tak jamin dia mendapat suatu rumah di tengah-tengah surga. Liman bagi orang taroka yang meninggalkan dia al-kadiba pada bohong. Dia berusaha untuk tidak bohong. Wa ingkana dan meskipun ada dia itu mazihan, orang yang bergurau, bercanda. Jadi bercanda pun diusahakan jangan bohong. Ben iso duwe omah ning tengah-tengahe swarga. Walaupun guyon kuwi aja ngapusi. Ngono. Lah nek dadi aktor utawa artis bintang film iki piye? Bujuki apa gak? Golek profesi liyane. Iya. Ya. Wa bibaitin dan dengan suatu rumah di a'lal jannah di paling tingginya surga. Paling tingginya surga. Liman bagi orang hasana yang memperbaiki diaman khuluqahu pada budi pekertinya. Jadi dia berusaha memperbaiki budi pekertinya. Asline ngono ya wong iki ya berangasan ya wis welek lah pokoknya budi pekertinya. Tapi dia berusaha untuk berbudi pekerti yang baik. Wa husnul khuluq dan baiknya budi pekerti iku yarfa'u mengangkat apa husnul khuluq
al-abda pada seorang hamba, manzilatan pada suatu kedudukan, indallah di sisi Allah. Hatta yablugha sehingga sampai sopo hamba darajata shaim pada derajatnya ahli puasa, al-qaim lagi ahli sholat atau ahli ibadah. Jadi dengan baiknya budi pekerti, seorang hamba itu derajatnya terangkat di sisi Allah ya, sampai bisa menyamai derajatnya ahli puasa, ahli ibadah. Kala bersabda sapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, innal mukmina sesungguhnya orang mukmin iku layutriku niscaya menyusul atau menjumpai dia bihusni khuluqihi dengan baiknya budi pekertinya, darajata shaim pada derajatnya orang yang ahli puasa, al-qaim lagi ahli sholat atau ahli ibadah. Ibadallah, wahai hamba-hamba Allah, ittaku bertakwalah kalian Allah pada Allah Ta'ala yang maha luhur, wa ati'uhu dan taatlah kalian kepada Allah. Wa'lamu dan mengetahuilah kalian anahu bahwasanya qatruwiya sungguh diriwayatkan anin nabi dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam apa adadun ya, banyak min suwari makarimil akhlak dari berbagai bentuk mulia-mulianya budi pekerti. Faqala maka bersabda sapa Nabi, inna min akhlakil mukmin sesungguhnya iku dari akhlaknya orang beriman apa kuat fitin di dalam agama. Kuat di dalam agama itu, nah, kalau kita pengen kuat dalam agama justru kita merendahkan hati kita untuk agama tersebut, sehingga rasa tunduk kita pada agama itu luar biasa. Nah disitulah nanti muncul kekuatan dalam agama. Jadi tambah tunduk ning agama kuwi, nah, berarti tambah kuat ning kono. Wahasman dan tegas filinin di dalam lunak, ya, di dalam lunak. Jadi sehingga urusan dunia dan urusan akhirat itu bisa selaras, ya, bisa selaras. Wahasman itu apa mau maknanya? Ya, tegas filin di dalam lunak. Ya, sehingga perkara dunia dan perkara agama itu bisa selaras. Ya, soal agamanya itu ya memang ya kenceng tenan. Halal ya halal, haram ya haram, dosa ya dionekno dosa, ganjaran ya ganjaran. Tapi ada ada lunaknya, ada lunaknya. Terukur lah, terukur. Jadi kalau apa ketegasan apa kalau lunak itu berasal dari kolbu, itu namanya sakinah, ya, namanya itu sakinah, ketenangan itu. Tapi kalau linnya itu berasal dari hawa nafsu, yang timbul adalah males. Beda ya. Kalau asli dari kolbu itu membentuk sakinah, ketenangan. Jadi kelihatannya tenang tapi terukur. Ya, tidak melanggar aturan agama. Itu lunak yang berasal dari kolbu. Tapi kalau berasal dari hawa nafsu itu nanti munculnya rasa males. Males alah santai aja, ibadah lu sampai mati. Jadi santai wae.
batahe sik suwi yo. Ngono kuwi. Terus sak penake dhewe. Ya kan? Sak penake dhewe. Jadi perlu di anu itu. Wa imanan dan keimanan keyakinan di dalam keyakinan. Keimanan dalam keyakinan. Jadi keimanan di dalam keyakinan itu menimbulkan segala urusannya dengan Allah itu dilakukan dengan baik. Dilakukan dengan baik. Jadi ora nyolong balung, masalah ibadah nyolong balung. Ngerti nyolong balung? Makan gaji buta. Cara kasarane. Ya. Jadi kerjane saenake dhewe, tapi nek wayahe bayaran njaluk jangkep. Bahasa kasarnya kan nyolong balung. Nyolong balung ya ya kirik kuwi. Ya gondol balung. Imanan yakin ini anu kalau dimiliki seseorang, orangnya itu dalam beribadah, dalam berbudi pekerti itu ya profesional. Profesional, tidak nyolong balung, tidak makan gaji buta, karena ya dia bekerjanya itu pada Allah. Aku kerja ning gone wong kudu profesional. Ngono lho. Apa meneh aku kerja ning gone Gusti Allah, ibadah ning gone Gusti Allah. Ya harus lebih ya profesional. Dan setelah itu dia tidak khawatir soal kehidupan. Aku ibadah iki padha karo kerja karo Gusti Allah. Berarti Gusti Allah itu sing nanggung kehidupanku. Kan ngono kan? Wong kerja melu Cina itu, melu Cina. Cina kafir sih. Itu kalau perusahaan bonafit. Itu kalau terjadi kecelakaan kerja itu kan yang membiayai kan perusahaannya, ya kan? Kan ngono kan? Ya. Kalau ada apa-apa nanti tanggung jawab perusahaan itu kan gitu. Apa meneh kerja karo Gusti Allah. Jadi wis betul-betul profesional. Betul-betul profesional. Jadi ada keimanan di dalam keyakinan. Ya. Soal rezeki aja kuwatir wong rezeki ngoyak awake dhewe kaya kematian juga ngoyak awake dhewe. Iya ngono kuwi ya. Cuma bedane nek masalah rezeki ki royokan, nek masalah kematian kowe sik. Aku keri dhewe ya. Wong mati ya, santai ya aku ngono. Kowe nek ndisiki monggo. Tapi nek perkara dhuwit royokan. Bedane ngono, padahal ya padha. Ya, ya, datangnya rezeki, datangnya kematian itu sama. Wakhirsan dan bersemangat fi ilmin di dalam eh, ilmu, fi ilmin di suatu ilmu. Jadi dalam mencari ilmu itu kalau pengen bisa betul itu ya harus totalitas, totalitas. Banyak yang harus dikorbankan. Oh, no tenan, pengen iso tenan loh ya. Nek iso-isoan ngono ya disambi oleh ilmu ini. Wasafakotan dan kasih sayang Fimikotin di dalam rasa cinta. Kasih sayang dalam rasa cinta. Kadang orang tua itu lihat anaknya tidur, sementara itu waktunya sholat. Itu ada rasa kasihan. Anakku baru tidur, tadi siang capek sekolah.
ya mau membangunkan itu kasihan. Tapi di sisi lain khawatir kalau anaknya masuk neraka gara-gara sholatnya telat. Akhirnya ya dibangunkan sewiram banyu. No. Jadi kadang seperti itu. Jadi orang tua itu tak contohkan gitu. Orang tua itu lihat anaknya habis kuliah jauh, habis sekolah sampai sore full day, terus ngeletak tidur, tapi kok durung sholat. Mau membangunkan itu sebenarnya ada rasa kasihan itu ada. Tapi kalau tidak dibangunkan, iki durung sholat. Engko nek mlebu neraka ya apa anakku. Akhirnya ya rasa kasihannya itu dikalahkan rasa khawatir kalau anaknya itu celaka. Ngono kuwi. Mudeng. Ngerti ya contohnya ngono kuwi. Wa khilman dan bijaksana fi ilmin di dalam ilmu. Ya. Jadi orang berilmu yang tingkatannya tertinggi. Kelasnya tertinggi adalah yang bisa bijaksana. Ya. Ora kaku ngono ora. Jadi betul-betul bijak. Wa qasdan dan sedang-sedang saja, sedengan keinginan di dalam kekayaan. Jadi ora kok wah jor-joran ngono ndak. Ya, jor-joran ya tetap bisa berlaku sederhana walaupun kaya. Wata jamulan dan berhias fifakotin di dalam kemelaratan. Ya, ya awake ya lara, ya melarat, ya wis pokoke wis gak karu-karuan, ada di titik nol di kehidupan. Tapi ya tetap macak ganteng, ya tetap anu, biar tidak tampak kemiskinannya itu. Ya, ben ora ketok melarati ben ora ketok. Ya. Orang malah playing victim. Iki aku melarat iki gara-gara pemerintah. Malah nyalah ngomong. Iki gara-gara tonggoku. Wa taharujan dan merasa berdosa antomain dari serakah. Dari serakah. Jadi merasa berdosa kalau sampai melakukan keserakahan. Aku urip iki asline cukupe sakmene iki wis cukup. Terus ngoyo deh. Jadi dalam sehari itu misalnya 200.000 itu sudah cukup. Terus dia tamak mencari yang lebih banyak, lebih banyak. Dia merasa dosa. Iki nek kakean niku kok malah mubadir kan ngono kan. Wa kasban dan bekerja fi halalin di dalam yang halal. Kerjanya yang halal. Wabiron dan baik istiqomatin di dalam istiqomah. Istiqomah kuwi apa? Ya istiqomah tetap baik. Kan ono istilah orang jahat adalah orang baik yang tersakiti. Kuwi ora berlaku ning kene ora berlaku. Itu berarti ya tidak baik. Jadi dia tetap baik walaupun tidak dihargai. Bahkan disalahpahami. Dia tetap baik. Ya, dia tetap baik. Itu wabiron istiqomah. Wingi-wingi aku apik ning dheke, ya kan. Tiwas tak apiki dheke gak menghargai aku, ya wis tak jahati ae. Nah, kuwi ora oleh ngono kuwi. Jadi diperlakukan baik atau buruk, dia tetap istiqomah di dalam kebaikan. Wanasaton dan bersemangat terengginas
fi hudan di dalam petunjuk. Kalau soal petunjuk dia semangat. Entah mencari petunjuknya, entah melaksanakan petunjuknya. Wa nahyan dan mencegah an syahwatin dari kesenangan, dari syahwat. Sebab syahwat itu kalau tidak dicegah itu merantak, nular. Artinya asalnya ya mek ngerokok. Oh ya wis dituruti yang dosa cilik ae ngono kan, pikire kan. Itu kalau diumbar, tidak dicegah, nanti nyoba yang lain. Ya, nyoba yang lain, nyoba ganja. Nanti nyoba yang lain lagi. Ya, sabu. Nyoba yang lain lagi, pil koplo. Ngono kuwi merantak. Itu syahwat itu kalau dituruti seperti itu. Ya, ngono kuwi. Itu contohnya. Contoh yang lain banyak. Warahmatan dan punya kasih sayang lil majhud kepada orang yang diberatkan. Ya berat masalah ibadahe ya diulangi carane ibadah. Berat ekonominya ya dibantu ekonominya dicarikan pekerjaan. Ya, berat masalah apapun ya, dia kasihan pada orang yang hidupnya itu berat. Wa inal mukmin dan sesungguhnya orang mukmin min ibadillah dari hamba-hambanya Allah layakifu tidak sewenang-wenang dia alaman atas orang ya begitu yang benci dia mukmin. Jadi walayak samu dan tidak dosa dia iman di dalam orang yuhib yang seneng dia. Nah, contoh di masyarakat itu gini. Wong lanang umumnya kan seneng wong wedok. Lah terus wong wedok kuwi mecahno gelas utawa mecahno piring. Berhubung ayu, ora diseneni. Oh ndak apa-apa Mbak, santai saja nanti tak bersihkan. Berhubung sing mecahno gelas wong elek. Wilok-wilokno. Lereng ae matane gak di. Ya. Lah berhubung orangnya jelek, marahnya itu kelewatan. Ya, berhubung orang yang melakukan kesalahan itu orangnya jelek, miskin misalnya. Lah, dia itu marahnya kelewatan. Itu namanya layahifu alaman yubghid. Ya, nek sing nglakoni kesalahan wong melarat, ora duwe apa-apa, rupane elek ngono, ora tau ngekeki dhuwit dheke ngawamuke luar biasa. Tapi kalau yang melakukan kesalahan itu orang kaya, ganteng atau cantik atau apa, itu dia enggak marah. Ngono. Enggak marah. Ya, itu namanya wala yaksamu fiman yuhib. Jadi dia tidak melakukan dosa di dalam orang yang dicintai. Atau contoh gini, ini ada orang tua bahkan kiai. Jadi di perempatan jalan itu ada anak-anak muda nongkrong gitaran, minum komer misalnya. Nah, wes dia itu marah-marah. Anak muda bergadang, enggak karu-karuan, minum komer, wis muga-muga disiksa karo Gusti Allah. Kan ngono. Ya kan? Terus diomongi, Pak Yai, putune jenengan ya enten teng mriku Pak Yai. Oh ngono ya. Ya muga-muga disepuro karo Gusti Allah. Itu kan namanya standar ganda. Standar ganda. Kalau yang melakukan kesalahan itu orang lain bukan keluarganya itu dilaknat habis-habisan. Tapi kalau yang melakukan kesalahan itu keluarganya sendiri itu berusaha dilindungi. Akeh enggak sing ngono kuwi? Akeh, ya wong kurang ajar ya ngono, wong akhlak elek ya ngono kuwi. Ya kan?
Wala yudhayyi'u dan tidak menyia-nyiakan dia ma pada apa-apa istudia yang dititipi dia. Kalau dia dititipi sesuatu ya amanah, ya disampaikan sesuai. Ojo kok nek dititipi duit dintit, dititipi omongan ditambah-tambahi, ya kan? Ya kan? Wala sudu dan tidak dengki dia tidak dengki. Karena sadar betul bahwa yang membagi apapun itu adalah Allah. Dengki itu adalah rasa tidak senang pada saat orang lain mendapat kenikmatan, kebahagiaan. Terus berusaha menyingkirkan kenikmatan atau kebahagiaan tersebut walaupun dia tidak dapat apa-apa. Lah orang dengki itu berarti tidak terima dengan qadarnya Allah. Wala yataan dan tidak yataan itu menuduh dia, menuduh tanpa bukti, yataan itu. Ya, kadangkala ya berasal dari rasa dengki itu sendiri. Jadi gak seneng karo koncone sing iki, dia bersaing dengan temannya itu ndak mampu ya kan, terus dengki kan ngono kan, berusaha menjatuhkan sehingga pada akhirnya melancarkan tuduhan-tuduhan yang tanpa bukti, ya kan? Misalnya aku saingan ambek awakmu, saingan, lah aku kalah terus menyerah. Nah aku bersaing karo iki kalah terus. Ya apa carane ben menang? Ya wis tak jatuhno ae. Terus melancarkan tuduhan-tuduhan yang tanpa bukti. Atau yataan itu berasal dari rasa cemburu yang berlebihan. Ya. Rasa cemburu yang berlebihan. Ngono. Berarti HP ini bojone iku dikoreksi. WA-an karo sapa wae, ngono. Koreksi. Iki enak tulisannya tukang LPG ngono. Dicurigai ya aja-aja iki cewek simpenane iki kan ngono kan. Kan modusnya ngono. Cewek simpenane kan ditulis ning tukang LPG utawa tukang galon. Utawa ditulis mak lampir. Sopo iki mak lampir iki? Ya teleponan dhewe. Setelah ditelepon ya telalah ya dhek dhewe. Mergone galak ini ngomah. Wala yal'an dan tidak melaknat dia. Ya, tidak melaknat dia. Melaknat itu bahaya karena laknat itu malah bisa kembali kepada orang yang melaknati sendiri. Melaknat itu kan mendoakan jelek. Laknat itu kebalikan dari rahmat. Ya. Kalau rahmat si A merahmati si B misalnya, itu pasti mendoakan baik. Kalau si A melaknat si B pasti mendoakan jelek. Lah doa jelek itu kadang ya balik ke dirinya sendiri. Maka dia mengukur itu. Ya, mengukur. Aja ndongakno elek engko iso-iso balik ning awake dhewe. Orang mendoakan jelek itu karena menganggap orang yang didoakan ini melakukan kejahatan. Ya kan? Terus dia mendoakan jelek. Sementara orang yang dianggap melakukan kejahatan belum tentu melakukan kejahatan. Dia hanya korban fitnah saja. Nah, sehingga orang yang mendoakan laknat ini apa? Akan terkena laknat itu sendiri. Apa meneh zaman saiki berita bohong itu menyebar luas lebih cepat dari kecepatan cahaya saiki. Oh ya tenan kuwi. Tenan.
Jadi misalnya ada si A, tersiar kabar bahwa si A itu melakukan perbuatan maksiat ini itu, kejelekan ini itu, ya. Lah si B ini tidak cross check, ya, tidak tabayun, nerima saja berita itu. Nah, berhubung saking jeleknya berita itu, terus si B itu langsung melaknat. Wes, muga-muga ora disepuro dosane, muga-muga ndang disiksa karo Gusti Allah, muga-muga ndang matek, ngono misale ya kan. Lah ternyata si A itu hanya kena fitnah. Lah si B sudah terlanjur mendoakan laknat. Itu bisa jadi balik ke si B sendiri laknatnya itu. Makanya jangan jadi orang bodoh. Ya, kalau ada kabar itu ditabayun. Karena bisa jadi pembawa kabar itu adalah orang fasik. Ya, orang fasik. Entah itu profesinya wartawan atau bukan. Pokoknya pembawa kabar itu kadang fasik. Wayak tarifu dan mengakui dia bil haqi dengan kebenaran. Wa ilam yushad dan meskipun tidak disaksikan alahi atas dia. Jadi kalau salah ya ngaku salah. Walaupun tidak ada saksi yang mengatakan bahwa dia melakukan kesalahan. Jadi uang ini kadang sampean ya yang melakukan ini. Enggak, mana saksinya. Kan. Padahal dia itu pelakunya. Ngono loh. Mengelak. Nah, kalau orang mukmin betul, dia mengakui kebenaran. Sing bener sapa, sing salah sapa, ya wis. Walaupun tidak ada saksi, dia tetap mengatakan yang sebenarnya. Terus ya dalam segala hal, entah itu kejahatan, entah utang piutang, ya ngono kuwi. Sampean biyen utang aku lho ya, 10 juta. Kapan? Ngono. Seksine sapa? Padahal dia ingat, dia itu ya utang betul. Ya. Wala ya tanah bazu dan tidak apa mencela dia bil alqab dengan berbagai julukan yang jelek, ya, dengan julukan yang jelek. Jadi koncone diceluk sek munafik, sek pasek, kafir kafir, ngono kuwi. Masuk. Utawa koncone pincang iki diceluk cang pincang, ngono. Tak botak, ngono kuwi. Ya kan? Fi sholati di dalam sholat mutakhasian orang yang berusaha khusyuk. Ila zakati pada zakat musri'an orang yang menyegerakan. Nah, kuwi waktune sholat iki ya sekhusyuk mungkin. Wah, waktunya zakat ya segera. Segera. Fi zalazili di dalam gonjang-ganjing atau kegoncangan. Wakuren orang yang tenang. Jadi pada saat orang-orang ribut, ya apa iki piye? Piye, dhek tetap tenang. Karena memang keimanannya kuat. Nah, berpikir jernih, ditimbang baik buruknya gimana. Padahal orang lain itu sudah gempar. Dirokok di dalam waktu rokok. Waktu rokok itu ya badannya sehat, ya uangnya banyak, waktunya longgar, santai. Itu rokok namanya. Syakuran orang yang bersyukur. Konian orang yang menerima biladi terhadap yang lahu bagi dia.
lahu bagi dia. Dia menerima ya jatah hidupnya dari Allah. Bisa qanaah, nerima ing pandum. Layat dai tidak mengaku-ngaku dia. Ma pada apa laisa yang tidak ada opoma lahu bagi dia. Ya. Jadi dia tidak ndaku barangnya wong liya. Ya, barangnya wong liya. Ning dalan ana dhuwit 100.000 jukuk dhek. Oh enek wong goleki. Iki mau sampean roh dhuwit 100.000 ning kene. Gak, wah aku mau roh sampean sing jukuk. Iku dhuwitku dhewe. Padahal dudu. Jadi tidak ndaku-ndaku barangnya wong liya. Ya. Apa meneh ngaku anak wong sugih. Ngaku putune nabi. Ya kan? Walaya mau dan tidak mengumpulkan dia. Mengumpulkan fil goiti di dalam kemarahan. Jadi hatinya itu dibersihkan betul dari dendam, marah, kecewa, sakit hati mendalam itu dibuangkan. Tidak suka menyimpan dendam. Intinya ngono kuwi. Wala yaklibuhu dan tidak mengalahkan pada dia apa asuh pelit yang parah. Jadi suh itu lebih ganas daripada bakil. An ma'rufin dari kebaikan yuriduhu yang menghendaki dia hu pada kebaikan. Jadi suh itu saya tak jelasno ya. Kalau bakil itu hanya pelit biasa, tapi tidak ada niatan untuk merusak orang lain. Tapi kalau suh di samping bakil juga pengen merusak orang lain, memiliki hak orang lain. Ya misalnya kalau di suatu perusahaan, di suatu kantor itu ada kedudukan yang memang diperebutkan, benar kan? Kandidatnya ada 3, ya sudah 3 orang itu santet-santetan agar mendapatkan kedudukan itu. Wes santet-santetan. Pokoknya iki kudu kena aku. Piye carane? Lah terus sainganmu mbak apakno? Santet ora apa-apa. Dosa tak tanggung. Ngono. Itu namanya ini layak libusuh an ma'rufin yuridu. Jadi dia tidak terkalahkan oleh rasa pelit dari suatu kebaikan yang dia inginkan. Yaitu tadi rebutan jabatan, rebutan dapuan, terus mengorbankan temannya. Ngono. Koncone dikorbanke. Kuwi ora ngono kuwi. Kuwi jenenge ya memang bajingan wong iki. Yukol itu bergaul dia. Anasa pada manusia kayak lam supaya tahu dia. Terus dia itu mau bergaul dengan manusia agar tahu keadaan mereka. Iki wonge kok suarane lirih. Coba saya tak takonane. Ya kan? Oh ternyata durung mangan. Iki dijak ngaji kok bulet ae. Coba dia mendekati dia. Jadi sidak lah istilahnya. Ono apa sih? Oh, ternyata anake loro. Ya kan? Jadi dia bisa bergaul dengan manusia agar dia tahu kondisi manusia itu bagaimana. Wayunatiku dan berbicara dia anasa pada manusia kayafham agar memahami dia.
agar memahami dia. Ya sama seperti tadi. Oh niku bulet ae apa sih? Masalahmu. Oh, didiskusikan secara baik-baik. Oh, sehingga dia tahu jalan keluarnya itu bagaimana. Wa indulima dan seandainya didolimi dia, diperlakukan tidak semestinya. Wa buhya dan didurhakai sopo alaihi atas dia. Sobaro maka sabar dia. Sabar dia. Kata yakuna sehingga ada sopo ar-Rahmanu Allah yang maha pengasih. Huwa utawi Allah iku alladzi yang tasiru menolong siapa Allah lahu untuk dia. Sampai Allah sendiri yang menolong dia. Tuh. Ya pertimbangannya eman-eman tanganku kotor bales kejahatane dhek ngono. Ya ben kita wapuk dhewe ngono Gusti Allah. Mesti lorone luwih nemen ngono kuwi. Kadang kala. Setelah diperlakukan tidak semestinya, didurhakai, dia sabar. Sampai betul-betul Allah yang maha pengasih yang menolong dia. Allah itu maha pengasih. Nek sampai Gusti Allah nyiksa wong, berarti kan wong iku sing terlalu. Ya, wonge sing keterlaluan. Wa'lamu dan mengetahuilah kalian ana husnal khuluq sesungguhnya baiknya budi pekerti iku yang kosimu terbagi. Apa baiknya budi pekerti? Ila kisma ini pada dua bagian. Jadi budi pekerti itu ada dua jenis. Al awal utawi yang pertama iku al fitriyu fitrah atau istilahnya sudah menjadi karakter orangnya. Ya memang pembawaannya dari lahir itu memang sudah baik budi pekertinya. Ya, cara ngomongnya, tingkah lakunya itu sudah baik sejak lahir. Wahwa dan utawi budi pekerti yang fitri iku ma apa-apa yuladu yang dilahirkan alaihi atas ma sapa al insanu manusia min sifatin dari berbagai sifat hamidatin yang terpuji min goiri juhdin dari selain payah berlatih maksudnya. Jadi ada budi pekerti itu ya memang alami sejak lahir, ada yang memang harus dilatih. Maksudnya. Jadi manusia terlahir dari sifat-sifat terpuji itu. Terus alami, sudah fitri. Wahada dan utawi ini yang fitri itu fatlun keutamaan minallah dari Allah. Subhanahu maha suci Allah. Sejak lahir memang sudah sopan, lemah lembut. Itu fatlun minallah jenenge. Wasani dan utawi yang kedua iku al muktasab yang dilatih. Muktasab itu yang dilatih. Yang berusaha dikerjakan. Jane ngono ya tukang meso. Tukang nyentaki wong, tukang gelut kan. Kasar, nyadukan. Kan? Tapi dia berusaha untuk berakhlak yang baik. Bahwa adapun muktasab itu ma apa-apa yaktasibuhu yang berlatih atau membiasakan hu pada ma sopo al insanu manusia minal akhlakil hasanah dari akhlak yang baik. Antorikil mujahadati dari jalur kesungguhan. Watamrin dan latihan. Wa musahabati sholihin dan
berteman dengan orang-orang solih, berteman dengan orang-orang solih. Wal ahyar, dan orang-orang baik, orang-orang baik. Watibai hadiyin Nabi, dan mengikuti jalan hidupnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa min asbabik tisabi akhlakil hasanah, dan iku termasuk beberapa sebab apa ya latihan atau mewujudkan akhlak yang baik, latihan atau mewujudkan akhlak yang baik. Soalullah, minta pada Allah, bidoa, dengan berdoa, ya didongani, minta akhlak yang baik, itu didoai, minta akhlak yang baik. Walihada, dan karena inilah, karena ada min du'aihi, dari doanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma ya Allah, kama hasanta, sebagaimana telah memperbaiki engkau, kholqi, pada penciptaan saya, fa'ahsin, maka semoga memperbaiki engkau, khuluqi, pada budi pekerti saya, itu, pada budi pekerti saya. Jadi kalau kholqi itu yang berkaitan dengan fisik, ya, berkaitan dengan fisik, berkaitan dengan jasad. Kalau khuluq itu berkaitan dengan, yaitu tadi, budi pekertinya, perangainya, tabiatnya. Ibadallah, wahai hamba-hamba Allah, itaku, bertakwalah kalian, Allah, pada Allah Ta'ala yang maha luhur, wa ati'uhu, dan taatlah kalian kepada Allah. A'udzu, aku berlindung billah pada Allah, minas syaiton, dari setan, ar-rajim, yang dirajam, ar-rajim, yang dirajam. Fabima rahmatin, maka sebab rahmat, minallah, dari Allah, linta, bisa lunak kamu Nabi Muhammad, lahum, kepada mereka. Ya, sebab rahmat Allah itu kamu bisa lunak pada mereka. Bisa ngukur lah, bisa mengukur. Walau kunta, dan seandainya ada kamu itu fadhon, keras kepala, ghalidhal qalbi, kasar hatinya, lan fadhu, niscaya bubar mereka, min haulik, dari sekitar kamu, dari sekitar kamu. Fa'fu, maka memaafkanlah kamu, anhum, dari mereka, kalau mereka ada salah, sepuron. Wastaghfir, dan mintalah pengampunan kamu, lahum, untuk mereka, dan mintakan ampunan pada Allah. Wasawirhum, dan bermusyawarahlah kamu, hum, pada mereka, fil amri, dalam perkara. Ya. Ono kuwi bijak rembukan. Fa'idha azamta, maka ketika menetapkan kamu, menetapkan suatu keputusan, jadi dalam musyawarah itu sudah deal, keputusannya begini, fatawakal, maka berserahlah kamu, Allah, pada Allah. Yo dilaksanakan, ngono lho. Aja mek dadi teori tok. Innallaha, sesungguhnya Allah iku yuhibbu, senang sapa Allah, al-mutawakkilin, pada orang-orang yang berserah. Barokah, semoga memberi barokah sapa Allah li, untukku, walakum, dan untuk kalian, fil Qur'anil Karim, di dalam Al-Qur'an yang mulia. Wa nafa'ani, dan semoga memberi manfaat nih padaku, wa iyakum, dan pada kalian, bima, dengan apa-apa, fihi, di dalam Al-Qur'an, minal ayat, dari berbagai ayat, wa dzikri, dan peringatan, al-hakim, yang menghukumi atau mempunyai hikmah.
Innahu sesungguhnya Allah Ta'ala yang maha luhur iku jawadun maha dermawan, karimun maha mulia. Malikun jadi raja, barun yang baik, raufun sangat berkasih sayang, rohimun lagi maha penyayang. Wa nastaghfiru dan minta ampunan kami Allah pada Allah, innahu sesungguhnya Allah huwa ya Allah iku al-ghafur maha pengampun, ar-rahim lagi maha penyayang.